Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Keadilan yang Berimbang. Renungan kita diambil dari Keluaran 21 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Apabila seekor lembu jantan menyeruduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari hukum sipil bagi orang Israel pada saat itu. Di sana dikatakan bahwa jika ada seekor lembu yang menyerang dan membunuh seseorang, maka di dalam hukum ini ditetapkan bahwa lembu tersebut harus dibunuh dengan dilempari batu. Dagingnya juga dianggap najis sehingga tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu tidak disalahkan selama tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Nah, di dalam hukum ini Tuhan mengatur sistem keadilan yang proporsional atau keadilan yang seimbang, baik bagi korban ataupun pemilik hewan. Bagi korban dan keluarga, lembu yang dibunuh dan dinajiskan ini menunjukkan bahwa nyawa manusia atau nyawa keluarga mereka itu tidak bisa ditebus dengan ganti rugi materi apapun. Nah, di sisi lain, pemilik lembu ini juga tidak dihukum apabila tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian. Ini tentu saja akan melindungi dia dari tuntutan yang tidak adil dari keluarga korban. Nah, aturan ini menghindari dua ekstrim, yaitu pemilik hewan yang bebas tanpa konsekuensi atau pembalasan berlebihan dari pihak korban. Nah, dengan demikian semua pihak itu mendapatkan keadilan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai orang percaya, prinsip dalam hukum ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab, bahkan atas peristiwa yang tidak disengaja. Kita bisa saja tanpa niat menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik karena kelalaian kita, ketidaktahuan, atau kita salah memperkirakan akibat dari sesuatu. Ketika hal itu terjadi, maka kita harus bersedia menanggung konsekuensi dari tindakan kita. Lalu di sisi lain, jika kita mengalami bencana akibat dari ketidaksengajaan orang lain, maka kita pun diajak untuk menuntut keadilan secara proporsional, tidak membalas secara berlebihan atau dengan kemarahan yang membabi buta. Kita harus mengedepankan kasih dan kebenaran, serta membuka ruang bagi pertobatan dan pemulihan hubungan. Prinsip dalam hukum ini menuntun kita untuk hidup dalam keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan juga pengampunan kepada sesama. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk berlaku adil, mengasihi dengan tulus, dan bertindak bijaksana. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Pernahkah saudara menyakiti orang lain karena kelalaian atau ketidaktahuan saudara? Atau saat ini saudara sedang menjadi korban kesalahan orang lain? Jika kita pernah menyakiti orang lain karena kelalaian dan ketidaktahuan kita, maka biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bertanggung jawab. Dan jika kita sedang menjadi korban dari kesalahan orang lain, maka kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk menuntut keadilan secara bijaksana dan bukan berdasarkan dendam. Kiranya melalui pengalaman-pengalaman ini kita semakin bertumbuh dalam hikmat, belajar untuk bertanggung jawab dan juga mengasihi orang lain. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa jika sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kami mau percaya bahwa itu tetap berada dalam kendali Tuhan. Jika memang dari perbuatan kami ada yang merugikan orang lain, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami bisa bertanggung jawab dengan tindakan kami tersebut. Atau mungkin kami saat ini sedang menjadi korban kelalaian orang lain atau kesalahan orang lain, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan kami kasih, berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang lain, menuntut keadilan dengan bijaksana. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.